Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel pembelajaran Sokron Ronggolawe. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme katup atau valve mechanism, yang mana pada video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang sistem pendinginan dan sistem pelumasan. Jadi untuk pembelajaran berikutnya atau video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem mekanisme katup atau valve mechanism. Oke, saya harap kalian semua tidak pernah bosan ya, tetap semangat dalam melaksanakan proses pembelajaran secara daring. Jangan pernah bosan ya, tetap semangat, dan semoga kalian selalu diberi kesehatan, diberi berkah oleh Yang Maha Kuasa agar tetap bisa menjalankan aktivitas keseharian. Oke, langsung saja saya masuk ke materi. Saya harap kalian mendengarkan dengan cermat, dipahami. Misalkan ada yang kurang jelas atau yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar, karena materi ini sangat-sangatlah penting ya. Jadi mulai dari pengenalan komponen-komponennya sampai dengan proses pemeriksaan, sampai dengan proses penyetaan klep. Nanti di akhir materi ya, di akhir materi ini akan saya jelaskan atau saya praktekkan tentang penyetelan katup Toyota Kijang 4K 4 silinder. Oke, langsung saja lanjut. Nah, mekanisme katup berfungsi untuk mengatur masuk dan keluarnya gas baru dan gas bekas sesuai dengan firing ordernya. Nah, jadi begini, dan tentunya kalian masih ingat tentang proses 4 tak ya. Jadi di proses 4 tak di situ terdapat langkah hisap dengan langkah buang. Nah, langkah hisap dan langkah buang tentunya melewati sebuah katup ya. Jadi pada saat langkah hisap itu bahan bakar dan udara masuk ke ruang bakar melalui katup hisap. Sedangkan pada saat pembuangan, pada saat langkah buang, tentunya melewati katup buang ya. Jadi katup itu ada dua, katup hisap sama katup buang. Berikutnya fungsi yang kedua, motor 4 tak dilengkapi dengan intake valve dan exhaust valve. Setiap satu proses masing-masing katup akan membuka dan menutup satu kali. Nah itu, setiap satu kali proses, satu kali siklus, katup akan membuka satu kali ya. Jadi setiap satu proses itu dimaksudkan adalah proses untuk menghasilkan satu kali tenaga. Jadi kalau motor 4 tak berarti poros engkolnya berputar 2 kali ya. Poros engkol berputar 2 kali. Kemudian pistonnya bergerak 4 kali. Berikutnya perbandingan putaran antara camshaft dengan crankshaft adalah 1:2 atau 2 kali putaran crankshaft, 1 kali putaran camshaft. Jadi di sana nanti antara crankshaft dengan camshaft atau antara poros engkol dengan noken as itu akan terhubung ya, akan
terhubung. Jadi noken as itu diputarkan oleh poros engkol. Saya ulangi, camshaft diputar oleh poros engkol. Perbandingan putarannya 1:2. Jadi poros engkolnya berputar 1 kali, noken asnya berputar 2 kali. Oh maaf, ralat. Jadi poros engkolnya berputar 2 kali, poros noken asnya berputar 1 kali. Jadi gear di poros engkol itu lebih kecil karena dia berputar 2 kali. Sedangkan gear yang ada di noken as itu lebih besar 2 kali. Jadi jumlah giginya lebih banyak 2 kali dibandingkan dengan gear yang ada di poros engkol. Lanjut. Hubungan antara crankshaft dengan camshaft. Jadi antara crankshaft dengan camshaft, antara poros engkol dengan noken as itu dihubungkan oleh sebuah mekanisme atau dihubungkan dengan alat. Ya. Yang pertama dia menggunakan roda gigi gear. Jadi antara gearnya poros engkol dengan gearnya noken as itu secara langsung ditempelkan atau secara langsung berhubungan tanpa menggunakan perantara. Sedangkan yang kedua adalah menggunakan timing chain. Timing chain ini berarti antara poros engkol dengan noken as itu menggunakan chain atau rantai. Ya. Ini contohnya pada sepeda motor biasa disebut dengan rantai kamrat. Kalau pada mobil ya timing chain. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan timing bell. Timing bell ya. Timing bell itu menggunakan sabuk. Jadi antara poros engkol dengan noken as itu menggunakan bell, timing bell. Sama halnya dengan fan bell pada fan bell pada tali kipas. Nah, itu seperti itu contohnya. Nah, ini penjelasannya dengan gambar. Timing gear itu konstruksinya seperti itu ya. Antara gear camshaft dengan gear crankshaft itu langsung terhubung tanpa ada perantara. Model ini sering disebut dengan mekanisme OHP, overhead hollow. Tapi ada kekurangannya. Timing gear biasanya menimbulkan bunyi yang besar dibandingkan dengan rantai. Lanjut. Nah, timing chain. Timing chain yang sudah saya jelaskan tadi ini menggunakan rantai kambat atau ya menggunakan chain. Kalau pada sepeda motor biasa disebut dengan rantai kambat. Model ini digunakan pada mesin OHC, overhead camshaft. Jadi camshaftnya di atas. Untuk yang tadi, nah, ini camshaftnya berada di bawah. Sedangkan perbedaan yang ini camshaftnya terletak di atas, camshaftnya terletak di atas. Antara poros engkol dengan noken as itu dihubungkan dengan timing chain ya, timing chain. Oh, bisa diamati di situ gear crankshaft ya, gear crankshaft itu lebih kecil, crankshaft lebih kecil dibandingkan dengan gear camshaft. Ini gambarnya terbalik ya, gambarnya terbalik.
Kemudian model timing belt, nah, seperti itu. Dia menggunakan bel karet, ya. Dilengkapi dengan stasioner. Mesin yang menggunakan timing belt seperti ini biasanya mesinnya keuntungannya tidak berisi, ya. Lebih ringan dibandingkan dengan model lain. Hanya terjadi pengeluaran atau pemuaian yang kecil karena terbuat dari fiberglass, maka pemuaiannya kecil dibandingkan dengan menggunakan jahit. Kemudian konstruksi dari mekanisme katup. Jadi macam-macam mekanisme katup. Jenis-jenis mekanisme katup itu ada 4. Yang pertama adalah SV, yang kedua OHV, yang ketiga SOHC, yang keempat adalah DOHC. Jadi untuk sementara ini yang kita bahas 4 jenis ini. Sebenarnya di luar sana perkembangan mekanisme katup itu lebih dari 4, ya. Tapi untuk sementara kita bahas yang 4 ini dulu. SV merupakan kepanjangan dari single valve. OHV merupakan overhead valve, sedangkan SOHC merupakan single overhead camshaft, sedangkan DOHC adalah double overhead camshaft. Lanjut. SV tipe valve atau seat valve, modelnya konstruksinya seperti itu, ya. Katup berdiri dan berada di samping blok silinder. Katupnya di samping blok silinder. Poros kam terletak di bawah. Kemudian overhead valve. Pemasangan kedua valve pada cylinder head. Kemudian yang SOHC, yang 2 tipe sebelumnya tadi itu konstruksi yang jarang sekali dipakai. Jadi yang sering dipakai dan sering digunakan itu adalah tipe SOHC dan tipe DOHC. Nah, ini single overhead valve. Pemasangan kedua valve dengan tunggal pada cylinder head. Pemasangannya pada cylinder head. Karena camshaftnya berada di cylinder head. Kalau yang 2 tadi, tipe 2 sebelumnya itu camshaftnya berada di bawah, ya, di blok silinder. Lanjut, DOHC tipe double overhead camshaft. Jadi camshaftnya double, ya. Ada camshaft khusus untuk inlet atau untuk masuk, sedangkan ada camshaft untuk keluar. Pemasangan intake dan exhaust valve serta camshaft ganda pada silinder. Jadi katupnya sendiri-sendiri, ya, hisap buang. Camshaftnya hisap dan buang. Konasnya double. Kemudian komponen-komponen dari mekanisme katup apa saja? Yang pertama adalah valve atau katup. Yang kedua valve spring pegas katup. Kemudian yang ketiga rocker arm. Yang keempat adalah camshaft atau noken as. Yang pertama adalah katup, ya. Katup itu ada katup buang sama katup hisap. Intake valve dengan exhaust valve itu biasanya diameter daunnya lebih besar
dengan inlet valve. Sedangkan exhaust valve diameternya lebih kecil dibandingkan dengan inlet atau intake valve. Intake dan exhaust valve terbuat dari nikel steel chrome, baja chrome nikel yang tahan panas. Diameter kepala katup intake lebih besar dibandingkan katup exhaust. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi volumetris. Jadi bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar itu lebih banyak ya. Kemudian valve spring atau bekas katup berfungsi untuk mengembalikan valve pada posisi menutup setelah valve membuka. Jadi fungsinya mengembalikan katup supaya tertutup lagi. Jadi katup terbuka ya, katup terbuka itu diakibatkan oleh ditekan oleh rocker arm. Jadi rocker arm itu menekan katup supaya terbuka. Kemudian pegasnya katup itu berfungsi untuk mengembalikan katup menutup lagi. Umumnya setiap valve dilengkapi satu spring, tetapi ada juga menggunakan dua spring ya. Jadi ada yang pakai satu valve, ada yang pakai dua valve. Supaya apa? Supaya penutupan katup itu lebih cepat ya. Penutupan katup lebih cepat. Efisiensi bahan bakar, konsumsi bahan bakar itu supaya lebih hemat dan efisien. Dan lanjut, rocker arm. Nah, rocker arm itu yang bagian mana? Oke, saya tunjukkan. Ya, rocker arm itu yang ini ya. Ini rocker arm atau tulang. Nah, fungsinya untuk menekan valve agar terbuka. Rocker arm digerakkan oleh camshaft ya, digerakkan oleh camshaft. Ini camshaftnya, rocker armnya. Di sini ada as nanti ya, ada porosnya. Nah, ini bekas katup, yang di tengah ini adalah katupnya. Oke. Jadi rocker arm berfungsi untuk menekan katup ya, dia ditekan ke bawah. Jadi ditekan, katupnya akan terbuka. Setelah tidak ditekan ya, maka pegasnya ini mengembalikan ke posisi menutup seperti awalnya. Lanjut, next. Kemudian camshaft atau bore knob berfungsi untuk mengatur pembukaan dan penutupan intake dan exhaust valve sesuai dengan filling order. Digerakkan oleh camshaft dengan perbandingan putaran 1:2. Pada camshaft terdapat gigi atau alur untuk menggerakkan distributor. Ya, untuk menggerakkan distributor. Pada camshaft terdapat penggerak pompa bensin mekanik. Jadi pada camshaft ada gigi untuk menggerakkan distributor dan juga ada gigi untuk menggerakkan pompa bensin mekanik. Jadi fungsinya dia untuk menggerakkan rocker arm ya. Camshaft itu berfungsi menggerakkan rocker arm supaya rocker arm itu menekan katup. Oke. Kemudian lanjut pemeriksaan katup ya, pemeriksaan mekanisme katup ya, membongkar kepala silinder, jadi bagian atasnya saja yang dilepas. Kemudian melepas katup-katup menggunakan SST ya, SST nya seperti itu untuk melepas katup ya. Jadi spesial service tool yang digunakan untuk melepas katup. Kemudian lepaskan, jadi di bagian ujung katupnya itu terdapat penguncinya. Jadi ada dua pengunci. Jadi pirnya ditekan, pir katupnya ditekan dulu pakai SST itu. Setelah pir sudah ditekan, maka diambil penguncinya. Setelah penguncinya diambil, maka katupnya akan terlepas. Pemeriksaannya apa saja? Pemeriksaan batang katup dan bushingnya. Jadi bushingnya itu tempat untuk laluan katupnya ya,
tempat untuk pergerakan katupnya. Kalau bushingnya itu sudah aus, maka terjadi kebocoran kompresi. Diameter bushing ya, diameter bushing itu standarnya adalah 8,010 sampai dengan 8,03 mm standarnya. Kalau melebihi batas ini maka harus diganti. Kemudian menggunakan mikrometer, ukur diameter batang katup. Diameter batang katup untuk katup masuk standarnya adalah 7,951 sampai dengan 7,991 mm. Katup buang standarnya adalah 7,960 sampai 7,986 mm. Kalau melebihi, kalau di bawah ini ya, kalau di bawah ini maka harus diganti. Kemudian memeriksa ketebalan tepi kepala katup, ya seperti itu ya. Tepi kepala katup, ketebalan tepi katup ya, ketebalan tepi katup. Jadi bagian ujungnya, bagian daun katupnya, bagian ujungnya itu dicek ketebalannya. Jadi standarnya sudah ada di situ ya, silakan dibaca sendiri. Untuk ketebalan tepi kepala katup standar katup masuk adalah 1 sampai dengan 1,6 mm. 1 sampai dengan 1,6 mm. Kemudian untuk ketebalan tepi kepala minimum ya, katup rusak, batas kerusakan itu 0,8 mm, jadi dia semakin tipis. Katup buang itu 0,9, jadi kalau di bawah 0,8 untuk katup masuk, sedangkan di bawah 0,9 untuk katup buang, maka harus diganti. Itu sudah di bawah standar. Kemudian pemeriksaan panjang katup ya, serak sungguhan. Katup masuk standarnya adalah 99,90 mm, katup buang 100,10 mm ya. Ternyata katup buangnya lebih panjang. Batas minimumnya, batas penggantiannya untuk katup masuk adalah 99,4 mm, sedangkan untuk katup buang 99,5 mm. Jadi ada selisih 1 mm. Kemudian pemeriksaan gas katup. Nah, kemiringan. Jadi katup itu dilihat kemiringannya, dia masih lurus ya, lebih lurus vertikal atau dia miring atau condong. Bisa dilihat itu gambarnya ya. Jadi kemiringannya itu maksimum adalah 1,8 mm maksimal. Jadi kalau sudah melebihi itu, standarnya itu, maka harus diganti. Kemudian mengukur panjang pegasnya. Mengukur panjang pegas. Panjangnya standar, panjang pegas, panjang bebas adalah 46,5 mm. Jika panjang tidak sesuai dan spesifikasi, ganti katup. Ya, ganti katupnya. Kemudian pemeriksaan nomentas camshaft, seperti itu menggunakan mikrometer ya, menggunakan mikrometer, menggunakan dial indikator. Ukurlah run out pada jurnal tengah. Run out maksimum adalah 0,06 mm. Jika run out lebih dari nilai maksimal, gantilah camshaft ya. Jadi batasnya 0,06 mm. Kemudian pemeriksaan cam loop menggunakan mikrometer. Ukur ketinggian cam loop. Cam loop itu bagian yang menonjol pada camshaft ya, bagian yang menonjol.
ini yang diukur dengan mikrometer. Bagian yang menonjol itu berapa sih? Oke, bisa kalian amati sendiri, kalian cek ya, di situ sudah ada standar-standarnya. Oke, untuk komponen-komponen mekanisme katup ya, jenis-jenis mekanisme katup, fungsi dari mekanisme katup, kemudian pemeriksaan mekanisme katup sudah selesai. Untuk video berikutnya akan saya lanjutkan tentang video penyetelan klep ya, penyetelan klep pada mesin 4 silinder Toyota 4K atau 5K. Oke, sebelum saya akhiri jangan lupa subscribe, like, komen, ya, share supaya channel ini bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Semoga channel ini memberikan manfaat kepada kita semua, kepada murid-murid ya, kepada pelajar SMK khususnya, dan kepada seluruh insan otomotif di Indonesia ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.